Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Welcome back, selamat datang kembali di ibadah online GMI Muen. Puji Tuhan, kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap aktivitas kita. Dan kita juga bersyukur oleh karena anugerahnya, kita bisa beribadah bersama, melayani, memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk kita saling menyapa satu sama lain dengan cara komen di YouTube channel ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di GMI Muen, kami ucapkan selamat datang. Mari kita persiapkan hati kita saat teduh. Mazmur 150 ayat 1-2. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Shalom jemaat Muen yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan sama-sama bersuka cita, kita akan sama-sama memuji Tuhan kita. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Takkan gentar langkahku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman ya Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari serukan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan.
Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Allah yang perkasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku
terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, haleluya. Tuhanlah penolong hidup kita. Dia yang memegang tangan kita dan menuntun langkah kita. Marilah kita bersandar di dalam perlindungannya, karena Dia adalah gunung batu dan kekuatan kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau, karena kami mempunyai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah gunung batu kami. Kami mau bersyukur untuk jemaat yang baru mendapatkan pekerjaan. Kami mau bersyukur untuk jemaat yang telah lulus SMA dan melanjutkan kuliah. Kami juga bersyukur untuk jemaat yang telah lulus kuliah. Untuk jemaat yang telah menemukan pasangan hidup dan jemaat yang sedang menantikan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga mereka. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami di tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk masa pandemi ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mengangkat penyakit ini. Engkau yang memulihkan dan menyembuhkan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada para dokter dan tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan di dalam menanggulangi COVID ini. Kami juga berdoa untuk setiap usaha pekerjaan jemaat yang terdampak dari pandemi ini. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan yang memimpin bangsa Indonesia. Tuhan memimpin presiden dan setiap jajaran yang terkait. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam memimpin negara ini, supaya mereka dapat mengambil keputusan yang tepat di dalam penanggulangan pandemi ini. Dengarlah setiap seruan doa kami ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom jemaat sekalian, mari kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami masih boleh beribadah pada saat ini. Kalau sebentar kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya ya Tuhan. Sekali kami mohon Allah Roh Kudus menerangi hati pikiran kami. Singkapkan keajaiban-keajaiban daripada firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pada kami secara pribadi. Berikan kepada kami hati yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Berikan kepada kami iman untuk boleh mempercayai bahwa firman-Mu ya dan amin. Berikan kuasa kepada kami Tuhan untuk mentaati, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk mendengar firman-Mu.
Dan kami mohon juga supaya Engkau membantu hamba-Mu yang terbatas ini boleh menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa daripada Tuhan saja. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, hari ini pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kisah tentang Ananias dan Safira. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dan saya akan bacakannya bagi kita sekalian. Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11, demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia berserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, Ananias menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Sudah satu kali ada pembicaraan antara seorang kakek dengan seorang cucunya. Cucunya ini cucu yang nakal ya, karena dia suka bolos sekolah. Satu kali si kakeknya ini bilang, "Hey Wan," namanya Wawan, "sana lu ngumpet ya, kamu sembunyi." Lalu si Wan bilang, "Lah, emang kenapa kek?" "Lah," kata kakeknya, "kan kamu tadi bolos. Tuh, ada guru pulang bubaran sekolah mau lewat." Lalu si Wawan bilang, "Lah, harusnya engkong yang ngumpet, harusnya kakek yang ngumpet." Lalu kakeknya bilang, "Kenapa? Kan kamu yang bolos, kenapa kakek yang ngumpet?" Si Wawan bilang, "Iya, tadi Wawan bolos, bilangnya kakek meninggal." Ya, wah, si kakeknya marah sekali. Sudah berbohong. Seringkali kita itu suka mengkotak-kotakan dosa ya. Kalau bohong kecil itu cuma dosa sepele ya. Kalau korupsi baru dosa yang serius. Kalau pornografi itu dosa sepele, kan gak merugikan orang lain. Kalau memperkosa itu baru dosa yang serius. Kalau benci itu dosa yang sepele. Kalau membunuh itu baru dosa yang serius. Saudara, bukankah seringkali dosa itu dikotak-kotakan ya? Bahkan di zaman sekarang, bahkan dosa itu sudah dihaluskan, diredefinisi ulang, hanya menjadi sekedar kebiasaan buruk, bukan lagi dosa. Saudaraku, padahal dosa adalah sesuatu hal yang sangat serius, dosa adalah hal yang sangat mematikan. Saudara, pada perikop yang barusan kita baca, kita melihat kisah tentang Ananias dan Safira yang memberi persembahan kepada gereja melalui para rasul. Sudah diceritakan bagaimana Ananias dan Safira menjual tanah milik mereka dan kemudian uangnya mereka berikan, mereka persembahkan kepada gereja. Sudah, namun masalahnya di sini adalah mereka itu memberikan hasil penjualan tanahnya itu cuma setengah. Katakanlah tanahnya kejual 100 juta, mereka hanya memberi 50 juta. Dan mereka mengaku kepada para rasul bahwa mereka sudah memberikan seluruh uang yang merupakan hasil penjualannya. Jadi mereka bilang, "Iya, kami jual tanah ini gocap tiao nih, semuanya gocap tiao." Padahal sebetulnya mereka menjual 100 juta.
Alhasil dikatakan keduanya mati dihukum Tuhan. Sudah waktu dulu sekolah minggu saya mendengar cerita ini, waktu saya remaja saya baca bagian ini, saya sering bertanya-tanya ya. Kenapa kok Tuhan sadis begitu? Kenapa cuman bohong aja? Lagian kan mereka sebetulnya memberi uang yang besar loh ya, jumlah yang besar ya. Bayangin jual tanah dan memberikan uang ya. Saya kira kalau saya mikir berulang-ulang ya, menjual rumah, menjual tanah dan memberikan sebagian aja udah luar biasa. Tapi kenapa? Cuman gara-gara bohong yang dalam tanda petik kecil, sepele, kok hukumannya sadis begitu sampai harus mati seketika? Dan dulu juga saya sering bertanya, kenapa ya? Kok cuman Ananias dan Safira yang dihukum mati karena berbohong? Bukankah di Alkitab ada banyak kisah-kisah juga yang menunjukkan bahwa ada orang-orang yang berbohong? Contohnya Abraham, bapak orang beriman, dia berbohong. Nggak cuma sekali berbohongnya. Ya, kita melihat waktu itu dia pergi ke sebuah tempat asing dan dia takut dia dibunuh, dan dia tahu istrinya Sarah itu sangat cantik, maka dia berbohong. Dia mengatakan Sarah itu bukan istrinya, tapi adiknya. Tapi dia nggak mati. Kalau kita lihat bahkan saudara Yakub, orang yang sangat sering berbohong sampai dijuluki si penipu. Tapi kita melihat mereka walaupun berbohong, mereka nggak mati. Tapi kenapa Ananias dan Safira hanya karena dalam tanda petik kebohongan kecil, tapi dia dihukum mati? Saudara, ketika saya mempelajari teks ini, tentu sebetulnya ada pelajaran penting yang ingin Tuhan nyatakan melalui peristiwa ini. Dan saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama-sama pelajaran yang ingin Tuhan ajarkan melalui peristiwa ini. Sudah dari peristiwa ini, pelajaran pertama yang firman Tuhan ingin ingatkan kepada kita adalah bahwa kemunafikan itu adalah dosa yang sangat berbahaya. Kemunafikan adalah dosa yang sangat berbahaya. Sudah, munafik itu artinya berusaha menampilkan diri lebih saleh, lebih baik, lebih bersih daripada semestinya. Munafik adalah sebuah usaha untuk menampilkan diri terlihat lebih baik, lebih saleh, lebih bersih daripada yang sebenarnya. Dalam konteks ini, Ananias dan Safira itu berbohong demi terlihat lebih baik, demi terlihat lebih saleh, demi terlihat lebih rohani daripada yang sesungguhnya. Sudah, tentu nggak ada yang salah dengan memberikan setengah. Toh para rasul tidak pernah mewajibkan mereka untuk menjual tanah mereka dan memberikan semuanya kepada gereja. Petrus berkata, toh kalau kamu jual, uangnya itu kamu dapat, itu kan milikmu. Jadi sebetulnya terserah kamu, ya. Jadi para rasul tidak mewajibkan orang untuk menjual tanahnya dan memberikannya kepada gereja. Tapi masalahnya adalah di sikap hati Ananias dan Safira, saudara. Ananias dan Safira ketika memberi, mereka memberi supaya orang melihat, memberi supaya orang memandang mereka sebagai pribadi yang lebih baik, lebih rohani, lebih suci, lebih saleh. Mereka ingin membuat orang lain melihat dirinya lebih daripada yang sebenarnya. Membuat orang lain melihat satu padahal sebetulnya setengah. Saudaraku, inilah dosa kemunafikan, saudara. Dan dosa ini sangat berbahaya. Dosa ini sangat berbahaya. Saudara, dosa kemunafikan adalah dosa yang halus, gak kelihatan, tapi sangat mematikan. Saya sendiri sering sekali bergumul dengan dosa ini. Saya selalu ingin dipandang orang terlihat lebih baik, terlihat lebih saleh, terlihat lebih rohani daripada yang sesungguhnya. Apalagi ketika saya punya titel hamba Tuhan, saya selalu ingin dipandang orang lebih baik, lebih saleh, lebih rohani. Dan saya pikir kita semua punya natur itu, saudara. Pengen kelihatan lebih baik, pengen kelihatan lebih saleh, pengen kelihatan lebih oke daripada yang sebenarnya. Sehingga seringkali kita menggunakan berbagai cara untuk mencapai itu. Saudaraku, sebenarnya hari ini banyak sekali orang Kristen yang gak beda jauh seperti Ananias dan Safira, yang sedang berusaha untuk tampil oke, terlihat oke, padahal sebelumnya gak oke. Kalau kita melihat ada banyak orang di gereja yang suka pamer waktu ngasih persembahan ya. Suka pamer waktu melakukan kebaikan. Posting di media sosial lagi nolong gelandangan dengan caption, berbagi kasih adalah tugas dan panggilan mulia dari Allah. Padahal sebelumnya cuma ngasih 10.000, tapi biar semua orang melihat betapa rohaninya saya, jadi saya lakukan itu.
Saudara, bukankah kita juga bisa menemukan banyak orang sangat aktif di gereja, sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, padahal kalau di rumah buka Alkitab aja nggak pernah. Ya, berdoa aja jarang banget, cuma doa makan 3 kali sehari. Saudara, kita melihat bahwa dosa kemunafikan adalah dosa yang halus, bahkan dosa yang seringkali nggak kelihatan, nggak disadari. Dan kemunafikan adalah dosa yang sangat-sangat mematikan, karena lama-lama orang yang berpura-pura baik justru akan halusinasi dan merasa bahwa maksudnya delusi, dan merasa dirinya adalah orang yang benar-benar baik, saudara, padahal sebenarnya nggak baik. Maka nggak aneh Yesus pernah berkata, saudara, Yesus berkata di akhir zaman nanti akan ada banyak orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku melakukan mukjizat demi namamu? Tapi Tuhan bilang apa? Nyala, aku tidak kenal engkau. Selama di dunia mereka merasa mereka baik. Mereka merasa mereka orang Kristen yang baik. Padahal Tuhan bilang, enggak, aku gak kenal kamu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka selalu berusaha menampilkan diri baik padahal sesungguhnya gak baik. Menampilkan orang Kristen yang oke padahal sebenarnya nggak oke, sampai lama-lama delusi, dan akhirnya ngerasa I'm okay, saya baik-baik saja, saya orang Kristen yang baik. Saudara, betapa mengerikan kalau itu sampai terjadi. Kita bilang sama Tuhan, 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 di akhir zaman nanti kita bisa bilang, Tuhan, Tuhan, bukankah aku kasih persembahan buat engkau? Aku rajin ikut Bible study, aku nggak pernah bolos ibadah, aku rajin pelayanan, bahkan aku jadi majelis, jadi hamba Tuhan. Dan Tuhan bilang, nyala, aku tidak mengenal kamu. Saudaraku, kemunafikan adalah dosa yang sangat berbahaya. Itulah sebabnya Allah menghukum Ananias dan Safira pada waktu itu sebagai peringatan kepada gereja. Kepada gereja mula-mula bahwa itu adalah, kemunafikan adalah dosa yang sangat berbahaya. Mungkin dosa itu tampak sepele. Dosa itu tampak tidak merugikan orang lain. Tapi dosa itu berbahaya. Dosa itu bisa mendatangkan kematian rohani. Saudaraku, waktu kita munafik, seringkali kita berpikir bahwa kita sedang bisa mengelabui Allah dan mengelabui manusia. Mereka bisa menyangka kita baik dengan apa yang kita tampilkan. Tapi Petrus berkata pada firman Tuhan bagian ini kepada Ananias dan Safira, engkau bukan sedang mendustai manusia, engkau sedang mendustai Allah. Saudaraku, mungkin kita bisa mengelabui manusia. Mungkin kita bisa mengelabui boksu di gereja. Mungkin kita bisa mengelabui teman-teman komsel kita, teman-teman pelayanan kita. Tapi kita gak pernah bisa mengelabui Allah. Allah tahu hati kita. Allah tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Allah tahu apa yang kita lakukan ketika kita sendirian. Saudara, hati-hati dengan dosa kemunafikan. Ingatkan selalu diri kita untuk selalu jujur, untuk selalu dekat dengan hatinya Tuhan. Jangan bermain drama dengan hal rohani supaya terlihat nampak lebih baik daripada yang sesungguhnya. Tapi justru berusahalah untuk selalu menjadi lebih baik tanpa perlu menunjukkannya kepada orang. Tanpa perlu menunjukkannya kepada orang. Dan di sanalah kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan pujian dari Tuhan adalah hadiah yang menjadi bagian kita. Pelajaran pertama yang ingin firman Tuhan sampaikan melalui perikop ini adalah hati-hati dengan dosa kemunafikan. Nampaknya sepele, tapi mematikan. Pelajaran kedua yang ingin firman Tuhan ingatkan dari perikop ini adalah dosa itu membawa dampak yang luas. Dosa itu berdampak luas. Saudaraku, mengapa Ananias dan Safira dihukum? Sedangkan orang-orang lain yang tadi saya sebutkan di Perjanjian Lama tidak dihukum segitunya. Kenapa Ananias dan Safira ketika berbohong dihukum seketika sampai mati? Saudara, sebetulnya karena saya melihat Allah itu gak mau dosa yang dilakukan Ananias dan Safira itu menular kepada jemaat yang lain. Kalau kita melihat, saudara, dan membaca dan mempelajari kisah para rasul, saudara, kita melihat bahwa perikop sebelumnya di pasal 4 itu Lukas, sang penulis kitab para rasul ini, mencatat bagaimana gaya hidup jemaat mula-mula, saudara. Betapa indahnya, betapa idealnya, betapa manisnya gaya hidup jemaat mula-mula. Dikatakan mereka hidup saling mengasihi, setiap hari mereka berkumpul memecah roti, mereka bersekutu dalam iman, mereka bertumbuh dalam pengajaran dan doa. Dan dikatakan mereka menjual harta milik mereka dan membagi-bagikannya menjadi milik bersama.
Inilah gambaran yang sangat indah mengenai gereja, saudara. Kehidupan gereja mula-mula itu menjadi bayang-bayang akan kehidupan di surga nanti, apa yang akan dialami oleh orang Kristen nanti. Namun saudara, di tengah-tengah kemurnian itu, di tengah-tengah keindahan persekutuan itu, tiba-tiba ada setitik dosa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Saudara, bayangkan jika Allah tidak tegas untuk menghukum Ananias dan Safira, maka jemaat yang lain yang melihat itu akan mulai meniru. Oh, boleh toh. Ya. Dan akhirnya apa? Kemurnian jemaat mula-mula yang tadinya begitu polos, begitu murni hatinya, begitu genuine, lalu mulai mencontoh, dan dosa itu akhirnya menjadi lebih parah dan lebih parah, dan akhirnya dosa kemunafikan itu menjadi sesuatu hal yang biasa di dalam gereja. Dan saudara, bukankah seperti itu mekanisme dosa, saudara? Dosa itu selalu dimulai dengan titik yang kecil, saudara. Titik yang kecil ya. Dari setitik kemudian menyebar lebih parah, dan akhirnya sangat parah. Dosa itu seperti spiral ya, yang masuk ke dalam, lebih dalam. Dan lebih gawatnya lagi, dosa itu bukan cuma merasuk lebih dalam, tapi seringkali juga menyebar lebih luas. Kalau kita nggak percaya dengan konsep ini, saudara, lihat saja apa yang diakibatkan dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, saudara. Karena makan buah terlarang yang merupakan lambang pemberontakan, berkembang, saudara. Dosa itu berkembang lebih parah. Berkembangnya dari mana? Kita lihat bagaimana setelah kejadian satu dosa itu, kita melihat dosa berikutnya yang dicatat apa? Kain membunuh Habel. Dari makan buah, lebih dalam lagi, Kain membunuh Habel. Dan kalau kita melihat sejarah, kita melihat lagi bagaimana penjajahan dimulai, menera Babel, kesombongan, dan akhirnya yang paling mengerikan di dalam perjanjian lama kita melihat yang selalu disebut dan dikutip oleh Yesus, dosa itu sangat parah. Kita lihat di Sodom dan Gomora. Saudaraku, itulah sebabnya Allah itu betul-betul serius dengan masalah dosa, saudara. Itulah sebabnya Allah itu melakukan sebuah tindakan yang tegas ketika melihat Ananias dan Safira untuk menjadi peringatan bahwa dosa itu bukan cuma berbahaya pada diri kita, bukan hanya semakin mendalam, tapi dosa itu menyebar, dan efeknya itu semakin lama semakin parah. Maka kalau kita lihat pada perikop yang kita baca barusan, dikatakan setelah Ananias dan Safira dihukum, dikatakan 2 kali dalam perikop ini, jemaat yang melihat menjadi sangat takut. Mereka melihat kekudusan Tuhan. Mereka melihat kekudusan Tuhan itu begitu serius. Mereka melihat bagaimana gak bisa bermain-main dengan dosa. Saudaraku, gak perlu dosa besar untuk menghancuri seseorang. Gak perlu dosa besar untuk menghancurkan sebuah gereja. Cukup satu dosa yang dalam tanda petik sepele, dan itu akan berkembang, menyebar, dan akhirnya menghancurkan kehidupan seorang, menghancurkan kehidupan gereja. Gak perlu masalah yang rumit, pelik, besar untuk memecah sebuah gereja. Cukup sebuah dosa kecil yang ditaruh, benih yang kecil yang ditaruh oleh iblis, yaitu ambisi dalam diri seseorang. Dan akhirnya karena pengen berkuasa, karena ambisi pengen dihormati, akhirnya melakukan banyak hal, gereja pecah belah dan berantakan. Gak perlu masalah besar. Gak perlu penganiayaan untuk membuat orang membenci Yesus dan meninggalkan imannya. Gak perlu penganiayaan. Gak perlu penganiayaan untuk membuat orang benci dan akhirnya meninggalkan iman. Cukup sebuah dosa yang dianggap remeh, dosa kemunafikan. Ya, menurut survei sudah banyak anak hamba Tuhan, anak majelis, anak aktivis di gereja yang justru mereka tumbuh sebagai orang yang memberontak, orang yang anti dengan kekristenan. Ya, kenapa? Karena mereka melihat kemunafikan dalam diri orang tua mereka. Di gereja nampak begitu rohani, di rumah tapi maki-maki, bahkan pukul mereka. Di gereja nampak begitu berdasi, tapi di rumah kerjaannya lempar piring, ngamuk-ngamuk sana sini. Di mimbar ngomongin tentang kekudusan, tapi sebenarnya punya simpanan. Saudaraku, gak perlu penganiayaan yang mengerikan untuk membuat orang benci kekristenan. Cukup sebuah dosa remeh, yang kita anggap remeh, kemunafikan. Dan banyak orang tersandung dan membenci kekristenan. Gak perlu bom atom untuk melenyapkan kekristenan. Cukup taruh benih-benih egois dalam diri orang-orang Kristen.
yang hanya sibuk dengan acara-acara gereja, kegiatan gereja, makan-makan, ketawa-ketawa di gereja, bersukacita di gereja, tapi lupa, gak rela untuk memikirkan pengabaran Injil, lupa untuk memberitakan Injil, lupa untuk melakukan misi, dan akibatnya gereja tertidur, tidak menjangkau jiwa. Akhirnya 10 tahun, 20 tahun ke depan gereja hanya menjadi museum sejarah. Gak ada generasi berikutnya yang datang menyembah Tuhan. Saudaraku, kematian Ananias dan Safira merupakan sebuah peringatan. Dua hal yang kita pelajari hari ini. Satu, peringatan bahwa Tuhan itu kudus. Dia tidak bermain-main dengan dosa. Dia tidak bisa ditipu. Dia tahu kedalaman hati seseorang. Dia kudus. Jangan menyepelekan dosa, kemunafikan. Dan yang kedua, peringatan bagi kita bahwa cukup sebuah dosa kecil untuk menghancurkan seorang Kristen, untuk menghancurkan sebuah komunitas Kristen, untuk menghancurkan sebuah gereja. Karena itu, kesimpulannya adalah kita harus sangat serius untuk menanggapi dosa. Jangan bilang, cuma dosa kecil, gak ada yang notice, gak ada yang sadar. Semua orang juga melakukan itu cuma kebiasaan buruk. Saudara, kalau dosa itu begitu remeh, saudara, kalau dosa itu begitu remeh, maka Allah gak perlu mengutus putranya, mengorbankan putranya Yesus untuk disalib. Tapi karena dosa begitu serius, di mata Allah dosa sangat serius, maka Allah harus sampai rela memberikan anak tunggalnya yang sangat dia kasih, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia, mengorbankan dirinya, membereskan urusan ini. Karena Allah tahu, saudara, Allah tahu benar bahwa manusia gak pernah bisa membereskan dosa. Sekali manusia terjebak, terikat dengan dosa, seperti spiral yang makin lama makin dalam, yang menyebabkan kehancuran yang semakin hari semakin besar dan semakin menyebar. Karena itu Allah mengutusnya dengan cara apa? Mengirim putranya, Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita. Saudaraku, kalau hari ini ada di antara kita yang masih merasa bermain-main dengan dosa, kalau hari ini ada di antara kita yang masih bermain-main dengan dosa di dalam hidupnya, dalam pernikahannya, dan kita diingatkan, saudara, bahwa sebetulnya walaupun kita menunjukkan nampak oke, tapi sebenarnya kita sedang di ujung tanduk, saudara. Tapi berita anugerah buat kita, karena Yesus menyelamatkan kita, karena Yesus juru selamat kita, Dia mengasihi kita. Saudara, kalau saudara hari ini sedang bergumul dengan dosa-dosa tersebut, jangan ragu, saudara. Datang pada hamba Tuhan, atau cari majelis, atau cari orang-orang yang saudara anggap dewasa, rohani. Datang pada mereka, saudara. Jangan malu karena pengen terlihat lebih baik daripada yang sesungguhnya, tapi datang berdoa bersama dengan mereka. Datang pada Yesus dan izinkan Yesus menyelamatkan hidup saudara. Jangan biarkan dosa kecil itu menghancurkan hidup saudara, keluarga saudara, gereja saudara, karena dosa itu serius. Kiranya firman Tuhan ini menjadi peringatan buat kita sekalian, sudah termasuk pada saya, untuk jangan bermain-main dengan dosa. Mari kita bersama-sama mempersembahkan hidup yang kudus kepada Tuhan setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk peringatan-Mu yang begitu keras bagi setiap kami, bahwa dosa tidak ada yang sepele. Dosa apapun punya potensi yang sangat besar untuk menghancurkan hidup kami dan menghancurkan keluarga kami, menghancurkan gereja kami. Tuhan, di tengah dunia yang sedang mengalami virus corona, kami diingatkan oleh virus corona, Tuhan, seringkali dosa seperti virus corona gak disadari, tapi menyebar dan mematikan. Biarlah kami semua boleh terus mawas diri, untuk terus menjaga diri kami bebas daripada dosa. Bantu kami Tuhan, Roh Kudus tolong kami, berikan kekuatan pada kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan menegur kami karena Tuhan mengasihi kami. Kalau ada hari ini di antara orang-orang yang mendengar firman Tuhan ini, mereka yang belum menerima Engkau sebagai Juru Selamat, Tuhan, ingatkan mereka bahwa mereka bisa binasa kalau mereka tidak punya Yesus, Tuhan. Kiranya mereka membuka hati mereka dan Roh Kudus bekerja dalam diri mereka, sehingga mereka menerima keselamatan itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati firman-Mu, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华设他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你良眼，赐你平安，从今时直到永永远远。阿门。Shalom。